Indotruk Utama akhirnya secara resmi telah memperkenalkan sasis bis terbaru dari merek Volvo pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 lalu. Tipe sasis baru yang diperkenalkan ini tentu untuk menjawab regulasi baru yang diterapkan oleh pemerintah kita mengenai standar emisi yang kini minimal harus berstandar Euro 4. Namun nampaknya Volvo ingin memberikan yang lebih baik lagi karena mereka malah meluncurkan sasis bis dengan standar emisi yang selangkah lebih maju lagi. Karena sasis bis terbaru mereka langsung lompat ke standar Euro 5. Tapi tidak hanya spesifikasinya saja yang spesial. Lantaran PT Indotruk Utama juga kini menghadirkan lebih banyak pilihan sasis bis Volvo untuk pasar Indonesia. Totalnya ada 5 tipe sasis yang siap dijual dan meliputi sasis triple axle serta kini ada pilihan double axle juga alias sasis 4x2. Jadi mari kita absen kelima sasis baru tersebut ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Kita mulai dari varian flagshipnya ya, alias tipe sasis yang paling tinggi yang ditawarkan oleh Volvo untuk pasar Indonesia. Dan sasis tersebut memiliki kode Volvo B11R 6x2 450 horsepower. Dari kodenya saja sudah bisa terlihat seperti apa spesifikasi dari sasis premium satu ini. Yap, ini adalah tipe sasis triple axle dari Volvo seperti yang kita kenal selama ini. Hanya saja kini sudah dibekali dengan mesin generasi terbaru serta dengan hasil tenaga maksimal yang lebih besar pula dibanding generasi sebelumnya. Mesin yang digunakan sasis baru ini sendiri memiliki kode D11C berkonfigurasi 6 silinder segaris dan dengan kapasitas 10.800 cc yang disetting dengan tenaga maksimal hingga 450 horsepower dan torsi maksimal 2.150 Nm. Ada peningkatan tenaga dari yang di generasi sebelumnya yang hanya 430 horsepower saja kini meningkat menjadi 450 horsepower. Sementara untuk sistem perpindahan giginya masih tetap mengandalkan transmisi buatan Volvo sendiri yang bernama iShift tipe 2412D. Sementara untuk dimensi masih sama yakni dengan panjang maksimal 13,5 meter serta dengan GVW 24 ton. Jadi cocok disandingkan dengan bodi super tinggi seperti UHD atau double decker. Kedua ada sasis Volvo tipe B11R 6x2 juga, namun ini versi 370 horsepower-nya. Spesifikasi sasis dan juga kode mesinnya sama seperti sasis B11R 450 horsepower tadi. Hanya saja versi sasis ini output tenaganya hanya disetting di angka 370 horsepower saja serta dengan torsi di angka 1750 Nm. Selain itu, sasis B11R versi 370 horsepower ini juga ditawarkan dalam dua pilihan tipe transmisi, yakni bisa memilih menggunakan transmisi Volvo iShift atau menggunakan transmisi full otomatis besutan ZF. Karena sepertinya target dari sasis ini lebih ke penggunaan sebagai bis BRT seperti versi generasi sebelumnya yang banyak digunakan untuk bis Transjakarta. Perbedaan spesifikasi lain sasis ini dengan versi 450 horsepower tadi ada di bagian axle paling belakangnya. Karena versi sasis ini roda paling belakangnya dibuat statis alias tidak bisa berbelok untuk membantu manuver bis tersebut. Lalu ketiga ada sasis Volvo B11R 370 horsepower lagi, tapi ini versi 4x2-nya, alias versi sasis dengan 2 axle saja. Secara spesifikasi mesin dan transmisinya sama seperti sasis B11R 370 horsepower versi triple axle tadi, serta dengan besar tenaga dan torsi yang sama pula pastinya. Hanya saja karena ini versi 2 axle jadi dimensi maksimalnya hanya 12 meter saja. Tapi belum diketahui seperti apa tipe suspensi dan seberapa besar GVW dari sasis ini. Lantaran belum ada brosur resmi dari pihak Volvo mengenai spesifikasinya. Namun dilihat dari kode sasisnya sepertinya cocok untuk bersaing dengan sasis Scania K360iB maupun Mercy O500 RS 1836.
keempat ada varian sasis Volvo B8R 4x2 330 horsepower. Mengisi segmen sasis 2 axle juga namun dengan kapasitas dan tenaga mesin yang lebih kecil. Dibekali dengan mesin diesel berkode D8C berkonfigurasi 6 silinder segaris dengan kapasitas 8000 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 330 horsepower serta dengan torsi maksimal 1200 Nm. Sementara untuk sistem perpindahan giginya hanya tersedia satu pilihan saja, yakni transmisi full otomatis dari ZF Ecolife. Dimensinya juga sama, yakni dengan panjang 12 meter saja karena terbentur dengan regulasi yang ada. Sebenarnya aslinya sasis 4x2 dari Volvo panjang maksimalnya bisa dibuat hingga 12,8 meter. Lalu untuk tipe suspensinya tentu sudah menggunakan suspensi udara namun yang tipe Nero. Tapi tenang saja, meski suspensinya tipe Nero, tapi GVW dari sasis ini mencapai 17,5 ton. Jadi masih cocok untuk dipasangkan dengan bodi tipe SHD. Terakhir ada sasis Volvo B8R LE 4x2 330 horsepower yang merupakan sasis bis low entry khusus untuk penggunaan bis kota atau bis apron bandara. Jadi sasis ini memiliki lantai yang rendah untuk memudahkan penumpang saat naik dan turun dari bis ini. Oleh karena itu, sasis ini tidak bisa digunakan untuk bis intercity karena sasisnya yang rendah tadi. Secara spesifikasi, mesin dan transmisinya sama persis seperti sasis B8R biasa tadi, jadi tidak perlu dibahas ulang ya. Kelima, varian sasis baru ini juga kabarnya sudah dirakit di Indonesia oleh PT National Assemblers di Pulau Gadung. Dan dengan produksi yang dilakukan secara lokal ini, maka harga dari sasis Volvo ini bisa jadi lebih kompetitif dibanding sasis lain yang diimpor secara CBU. Kesemua sasis dari Volvo ini juga sudah memenuhi standar Euro 5 berkat teknologi SCR atau Selective Catalytic Reduction yang disematkannya. Besok kita bahas ya seperti apa cara kerja dari sistem emisi gas buang ini. Dan dengan hadirnya kelima varian sasis baru ini, terlihat Volvo sangat serius untuk mengisi pasar bis premium di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai sasis-sasis baru dari Volvo ini? Kira-kira varian sasis mana yang paling kalian tunggu dan ingin kalian coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.